Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Zahra. Di sini saya ingin menjelaskan tentang kalimat efektif. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak nih pengertian dari kalimat itu apa? Ya, pengertian kalimat itu adalah satuan bahasa terkecil, tulisan maupun lisan. Nah, kalimat juga mengandung informasi yang utuh dan informasi yang lengkap. Dalam kalimat terdapat dua struktur umum. Yang pertama, ada unsur wajib dan unsur tidak wajib ya. Nah, dalam unsur wajib ini terdiri dari S dan P. Dan unsur tidak wajib terdiri dari O dan K. Nah, O-nya adalah objek dan K-nya adalah keterangan. Nah, subjek ini adalah inti dari suatu kalimat. Nah, biasanya subjek ini terdiri pada awal kalimat. Misalnya, ibu pergi ke pasar pagi hari. Nah, subjeknya yang mana? Ayo, ada yang tahu nggak? Ibu. Nah, benar. Subjeknya adalah ibu. Nah, Ibu. predikatnya itu apa? Ada yang tahu? Salah. Pergi. Predikatnya iya, betul. Kata itu ibu Pergi. pergi. Predikat. Objeknya? Pak, Objeknya ayo apa? Ada yang tahu nggak? pergi. Apa sih? Nah, objeknya Pasar. adalah ke pasar. Betul sekali. Wih. Ini adalah objek ya. Nah, pagi hari ini adalah keterangan. Keterangan bisa keterangan tempat ataupun keterangan waktu. Nah, selanjutnya kita bahas tentang kalimat efektif. Tadi kita sudah membahas tentang pengertian kalimat ya. Jadi tentang kalimat efektif ini hampir sama dengan kalimat, namun ia lebih sistematis ya teman-teman. Di sini pengertian dari kalimat efektif, kalimat yang secara tepat mewakili gagasan para penulis. Nah, jadi sehingga menimbulkan gagasan yang sama. Tepatnya adalah pemikiran pembaca sesuai dengan maksud dari si penulis. Nah, dalam kalimat efektif ini terdapat syarat kalimat efektif. Nah, di sini terdiri dari 4 syarat ya. Syarat yang pertama harus singkat dan hemat. Yang kedua, harus mudah dipahami. Yang ketiga, tidak menimbulkan salah tafsiran. Yang keempat, harus sistematis. Nah, dalam kalimat efektif ini terdapat 7 prinsip kalimat efektif. Yang pertama, ada kesepadan struktur, keparalelan bentuk, kehematan kata, kecermatan, ketegasan, kepaduan, dan kelogisan. Nah, teman-teman, mari kita bahas satu persatu ya. Pertama, di sini ada kesepadan struktur. Nah, kesepadan struktur ini adalah keseimbangan antara gagasan dengan struktur bahasa yang dipakai. Nah, di sini tuh ada ciri-cirinya. Misalnya, yang pertama ini memiliki subjek dan predikat yang jelas. Tidak memakai kata di, dan, dari, bagi, untuk, ke. Atau bisa disingkat dengan dede, batuk. Sebelum pada subjek. Nah, subjek kan tadi kita sudah bahas pada. Nah, di sini ada ciri-ciri yang kedua, yaitu tidak mengulang subjek kalimat. Misalnya, saya mendaftarkan diri saya di UNJ setelah saya tidak dinyatakan lulus di SMPTN. Nah, karena itu ada pengulangan kata setelah saya, karena ini kan tidak mengulang subjek kalimat ya teman-teman. Nah, yang ketiga di sini ada ciri-cirinya kalimat efektif memiliki kesamaan bentuk kata yang digunakan di dalam kalimat. Misalnya, balap motor liar adalah kegiatan yang mengerikan dan berbahaya. Nah, teman-teman, di sini selanjutnya ada yang kedua, prinsipnya tentang keparalelan bentuk. Nah, langkah-langkah untuk menulis kalimat efektif ini adalah memahami, mengetahui, dan mengaplikasikan definisi dari kalimat efektif tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada tentang kehematan kata. Nah, kehematan kata ini menghilangkan kata-kata atau frasa yang tidak perlu digunakan. Misalnya,
menghindari unsur yang sama pada kalimat majemuk. Terus menghindari kata kesinoniman dalam kalimat. Yang ketiga, menghindari penjamakan kata pada kata jamak. Ini tentang kehematan kata, kita ada contohnya. Misalnya, saya tidak suka makan buah-buahan dan saya juga tidak suka makan sayur. Nah, contoh yang kedua, di sini ada para mahasiswa berunjuk rasa di depan gedung rektorat. Nah, selanjutnya di sini ada prinsip tentang kecermatan. Nah, cermat dan tepat dalam memilih kata. Jadi sehingga kita ini tidak menimbulkan keracauan dan makna ganda. Nah, lalu di sini ada tentang ketegasan. Nah, dalam ketegasan ini, kalimat efektif ini memberikan penegasan pada ide pokoknya, sehingga ide pokok tersebut menonjol dalam suatu kalimat. Nah, di sini juga ada cara untuk memberikan penegasan pada kalimat efektif. Yang pertama ini ada untuk meletakkan kata kunci pada awal kalimat dan mengurutkan kata sesuai dengan tahapannya. Nah, contohnya misalnya, saya sudah baca buku itu. Jadi pada kalimat ini sudah ditegaskan bahwa saya sudah membaca buku itu. Nah, yang terakhir di sini ada tentang kologisan ya teman-teman. Nah, kologisan ini adalah gagasan harus dapat diterima atau dimengerti oleh akal dan sesuai dengan PUEBI. Misalnya contohnya, waktu dan tempat kami persilahkan, kami. Contoh yang keduanya, kami melayani cetak warna. Hai semuanya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.